Gunung Sinabung, Marding di. Turai-turai na pagay magarsi. Singuda-nguda simrawisa na perana datas pantar. Wayah-wayah di nasorana. Wayah ni nasorana. Sorana perana singuda-nguda murawisa. Dalang sinabun bawa ke tanah. Ture-ture na dalang sinabun. Tapayang golang tomat na Got terberita bermurau bisa Waya he nina sorana Waya he sorana muro Waya he sorana waya turang sorana Pada umumnya kami masyarakat di daerah pegunungan di Tanah Karo ini di bawah tahun 2010 itu kami tidak mengenal apa itu istilahnya erupsi, bagaimana bahayanya kalau suatu gunung itu mengeluarkan debu atau lahar atau semacamnya lah material-material yang dilontarkan. Makanya ada kecenderungan dari masyarakat Karo itu semakin dekat ke gunung untuk bercocok tanam itu semakin baik. Deleng adalah bahasa Karo yang artinya gunung. Deleng Sinabung bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya sungguh sangat berarti karena telah merasakan berkah dari keberadaannya. Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo inilah Gunung Api Sinabung berada. Secara administratif, Gunung Api Sinabung masuk wilayah Kabupaten Karo yang beribu kota Kabanjai. Di daerah ini bisa dirasakan bahwa Deleng Sinabung memberikan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Nainangkih Deleng kami, hormat makabanti, datas cibalkan belo. Segi gelap pe iyang ku terang widah danau samusirah pe. Waktu bibi ini dulu masih muda-muda. Jadi mereka ini mau naik gunung, mau apa. Kalau kita beranjak ke Gunung Sinabung itu katanya harus dalam keadaan sopan. Nah, itu katanya. Jadi sampainya pun di atas, kita harus minta petunjuk pada penghuni gunung. Ibaratnya sampai di atas terjadilah kabut. Nah, tapi kalau kita sopan dan minta sama penghuni, walau dengan selembar daun sirih atau sebatang rokok katanya, dengan ikhlas kita meminta, kabut yang begitu tebal bisa langsung nampak terang dan bisa melihat sampai ke Danau Toba sana katanya. Segaya napong lebih makabayak nina. Memang Gunung Sinabung gunung yang muda katanya, kalau menurut sejarah yang ini dengar. Tapi dianya suka menabung. Nah, jadi itulah maka terjadi perkawinan antara Gunung Sinabung dengan Gunung Sebayak. Nah, jadi setelah mereka berumah tangga katanya, maka terjadilah Gunung Sebayak itu apalah namanya perempuan. Nah, kan dia yang sebagai bendahara. Nah, itulah maka terjadi silsilah atau penggelaran dia sama dia itu Sibayak. Nah, jadi kalau Sibayak di Karo ini kan namanya orang kaya. Itulah kata ini tadi. Masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan Gunung Sinabung
memiliki bermacam cerita maupun lagu yang berkaitan dengan gunung. Namun, dengan data-data penelitian yang telah dianalisa, ahli geologi juga memiliki informasi tentang sejarah pembentukan Deleng Sinabung. Kita sekarang sedang berada di Desa Sukandewi di Kabupaten Karo dengan latar belakang Gunung Api Sinabung yang sedang aktif. Jadi Gunung Api Sinabung ini tidak pernah terekam aktivitasnya sejak tahun 1600. Jadi kita klasifikasikan sebagai Gunung Api TPB. Tapi semenjak bulan Agustus tahun 2010, Gunung Api ini meletus yang mengagetkan masyarakat di sekitar Kabupaten Karo, sehingga Gunung Api ini kita sebut naik kelas, atau kita sebut sekarang dia sebagai Gunung Api tipe A. Berdasarkan sejarah pembentukannya, Gunung Api Sinabung ini diawali oleh masa pra-Sinabung. Gunung Api Sinabung adalah gunung api stratovulkano atau gunung api berlapis, berselang-seling antara aliran lava dan piroklastik pada tiap-tiap letusannya. Gunung Api Sinabung merupakan gunung api soliter, yaitu gunung api yang mempunyai puncak tunggal. Gunung Api Sinabung pada bagian puncak memiliki 4 kawah. Gunung Api Sinabung ini diawali oleh masa pra-Sinabung, yaitu dengan ditandai oleh adanya endapan toba atau kita sebut toba taf atau tufa toba yang berumur sekitar 75.000 tahun yang lalu. Dan juga ada endapan batu gamping yang dapat kita jumpai di daerah barat daripada Gunung Api Sinabung, yaitu di sekitar Desa Susuk. Gunung Api Sinabung ini produknya berupa persalingan antara aliran lava dan aliran piroklastik, atau yang biasa kita sebut dengan awan panas. Awan panas atau mungkin di daerah Merapi terkenal dengan sebutan Wedus Gembelnya itu. Kalau di sini orang karena mereka terkejut dengan aktivitas sinabung yang tiba-tiba meletus, jadi sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah Wedus Gembel tersebut. Ahli geologi melakukan serangkaian penelitian yang berkaitan dengan Gunung Sinabung. Dari data singkapan yang ditemukan dan diteliti, maka jarak sebaran, jenis, asal-usul material bisa diketahui ahli geologi. Selain itu, dari penelitian ahli geologi, karakter gunung api bisa diketahui, sehingga bisa menjadi pedoman yang sangat penting bagi masyarakat luas. Ini adalah satuan awan panas yang tersingkap di Desa Mardinding yang terletak di sebelah barat Gunung Sinabung. Awan panas itu adalah kumpulan batuan berbagai ukuran dan gas yang karena mempunyai densitas yang tinggi bergerak turun dari lereng dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga mempunyai suhu yang sangat tinggi, berkisar dari 150 derajat sampai 300 derajat Celcius. Jadi aliran awan panas terakhir berdasarkan dating yang kita lakukan pada charcoal yang terdapat di awan panas di sekitar arah timur atau tenggara dari Gunung Api Sinabung. Terus kita melakukan dating dengan karbon 14, umurnya berkisar sekitar 1100 tahun yang lalu. Itu dengan jarak luncuran awan panas sepanjang 4 sampai 4,5 km dari puncak Gunung Sinabung. Sejak letusan bulan Agustus tahun 2010, kenampakannya Gunung Api Sinabung ini arah luncuran awan panasnya mengarah ke tenggara dan ke selatan. Jadi sampai saat ini masih belum terdapat perubahan arah yang signifikan. Tetapi tentu kita perlu mewaspadai arah sebelah timur dan utara juga, karena memang
di sekitar daerah Laukawar atau di sebelah utara Gunung Api Sinabung ini telah muncul pusat erupsi baru. Jadi itu yang hal yang perlu diwaspadai. Indonesia memiliki 129 gunung api aktif. Dalam upaya pengurangan risiko bencana erupsi, maka pengamatan gunung api harus dilakukan. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG membangun pos pengamatan di beberapa gunung api aktif yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu pos pengamatan tersebut terletak di Desa Dokum Siroga. Petugas di pos pengamatan bertugas untuk mengamati aktivitas gunung api secara visual dan berdasarkan data pengukuran. Ketika sebuah gunung api akan meletus, maka akan ada aktivitas kegempaan berupa tremor, getaran-getaran kecil, gempa vulkanik yang biasanya dirasakan oleh masyarakat yang dekat dengan gunung api. Kegempaan ini meningkat karena peningkatan aktivitas dan tekanan di dapur magma. Peningkatan ini menyebabkan terjadinya rekahan-rekahan yang menjadi sumber gempa vulkanik. Pengamatan kegempaan ini bisa dilakukan diawali dengan pemasangan seismometer di sekitar gunung api yang akan diamati. Untuk pengamatan lebih akurat, harus dipasang lebih dari 1 seismometer di setiap gunung api. Pemotretan dilakukan untuk mendapatkan data visual. Dari data visual yang berupa foto ini, kemudian dianalisa sehingga diketahui perubahan-perubahan yang terjadi pada gunung api, misalnya di bagian kawah. Pengamatan gunung api juga dilakukan dengan mengukur perubahan kemiringan lereng. Data kemiringan lereng didapatkan dari alat tiltmeter yang dipasang di Sukanalu dan Laukawar. Di sekitar gunung api biasanya terdapat sumber air panas. Sumber air panas tersebut merupakan manifestasi dari gunung api. Saat ini saya sedang melakukan pengukuran suhu mata air panas di Desa Payung, Kecamatan Payung. Pengukuran suhu mata air panas ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan temperatur daripada mata air panas tersebut. Pada malam hari maupun cuaca berkabut, pengamatan untuk mendapatkan data visual dilakukan dengan thermal cam. Kamera ini mampu merekam aliran lava maupun sebaran awan panas dalam kondisi tidak ada cahaya. Setiap terjadi erupsi, petugas pengamat langsung memberikan informasi melalui radio SSB ke media center. Setiap 6 jam, petugas pengamat juga memberikan laporan via email. Dari media center, informasi disebarluaskan melalui jaringan tanggap bencana, misalnya pada masyarakat yang tinggal di pengungsian. Penyebaran informasi juga dibantu melalui media publik seperti televisi. Informasi yang bersumber dari PVMBG diberikan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dianalisa. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengumpulkan dan mengevaluasi data tingkat aktivitas terkini untuk menentukan status seluruh gunung api di Indonesia. Ada 4 tingkatan status aktivitas gunung api dari terendah ke paling tinggi, yaitu level 1 atau normal. Level normal memiliki makna tidak ada gejala aktivitas tekanan magma atau level aktivitas dasar. Level 2 diistilahkan dengan waspada. Level waspada ini memiliki makna ada peningkatan aktivitas, yaitu peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Terjadi sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Level 3 disebut dengan siaga. Level siaga ini memiliki makna menandakan bahwa gunung api sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Terjadi peningkatan kegiatan seismik secara intensif.
semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan aktivitas berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Level 4 diistilahkan dengan kondisi awas. Level awas menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Tingkat kerawanan bencana gunung api Sinabung digambarkan dalam peta kawasan rawan bencana yang dibagi 3 tingkatan. Dari tertinggi sampai tingkat terendah. Tingkat tertinggi adalah kawasan rawan bencana 3. Kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, material lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, dan gas beracun. Kawasan rawan bencana 2 adalah kawasan yang berpotensi terlanda oleh awan panas, aliran lava, guguran batu dan lontaran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan gas beracun. Kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar. Apabila erupsi membesar, maka kawasan ini berpotensi tertimpa hujan abu dan lontaran batu pijar. Melalui peta kawasan rawan bencana, masyarakat sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang kawasan yang aman dari bahaya bencana erupsi. Para wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam dan berkunjung di tempat-tempat tujuan wisata yang aman di Kabupaten Karo. Masyarakat dari Kabupaten Karo maupun dari luar daerah juga tetap bisa melakukan bermacam aktivitas. Gunung Sinabung memberikan kesuburan bagi Kabupaten Karo yang sungguh memberikan berkah, yaitu menjadi penghasil sayuran dan buah yang bisa memasok kebutuhan konsumsi di Pulau Sumatera, bahkan sampai di Pulau Jawa. Deleng Sinabung harus dipahami oleh seluruh komponen masyarakat, terutama di Kabupaten Karo, bahwa situasi bisa saja berubah. Ada saatnya aman dan ada saatnya terjadi erupsi. Saat terjadi erupsi, seluruh komponen masyarakat harus tanggap dengan situasi. Untuk menghindari resiko dampak bencana, membutuhkan koordinasi yang baik dan semangat gotong royong. Kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan bahwa beraktivitas maupun tinggal di kawasan rawan bencana mengandung konsekuensi. Juga bagi masyarakat yang tinggal di radius aman, rasa solidaritas harus dihidupkan. Penyebar luasan peta kawasan rawan bencana di berbagai tempat memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui daerahnya. Pengetahuan tentang peta kawasan rawan bencana juga mengurangi kepanikan yang sering terjadi pada saat erupsi. Beberapa peristiwa erupsi seringkali diinformasikan oleh salah satu media publik secara tidak berimbang. Akibatnya juga membuat kepanikan masyarakat di luar. Hal semacam ini justru berdampak merugikan potensi daerah, yaitu kunjungan wisata yang merosot tajam. Peristiwa erupsi Deleng Sinabung memberikan pengalaman yang berharga, yaitu belajar memahami daerah yang ditinggali. Dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui para petugas pengamat berusaha memberikan pengetahuan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar daerah bencana. Lembaga atau organisasi agama secara konkret juga bisa membangun solidaritas kemanusiaan. Misalnya, menyediakan tempat dan fasilitas sebagai posko bencana dan bagi para pengungsi. Alam
selalu memberikan tanda-tanda. Hewan pun merasakannya. Masyarakat di sekitar Deleng Sinabung juga telah ditunjukkan tentang bahaya erupsi. Kesadaran-kesadaran untuk tujuan keselamatan bersama harus terus diupayakan. Kami pengungsi ini dari semula, inilah yang paling gawat sekali gunungnya. Tapi kami syukurlah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Waktu itu hanya suara yang kami dengar, jadi kami sangat takut semuanya. Jadi di sini pun kami udah merasa tenang sedikit karena bagaimana suara yang kami lihat buktinya udah jelas, dan awan panas dan awan semuanya udah kami lihat. Jadi udah kami ada kesadaran bahwa begitu rupanya gunungnya meletus. Kami di pengungsian di sini senang-senang, kami tidak kekurangan apapun, dan kami bernyanyi-nyanyi sepanjang hari, sepanjang malam. Kami bikin tikar lagi begini sambil nyanyi, sambil ketawa-ketawa, menghilangkan susah-susah kami itu semua. Kalau dipikir-pikir, situ kami diam, situ jatuh air mata kami, nak. Tapi karena ini, karena baik semua, senang betul kami jadinya, hilang susah itu. Begitulah cerita kami di sini. Deleng Sinabung telah memberikan catatan-catatan penting di benak masyarakat. Berbagai rasa telah dialami, dari rasa senang sampai rasa duka yang mendalam. Deleng Sinabung telah memberikan kesuburan bagi pertanian yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sekitar. Daerah lain juga merasakan pasokan hasil panen dari pertaniannya. Pada saat terjadi erupsi, tentu masyarakat yang tinggal dalam zona kawasan rawan bencana mengalami banyak kerugian, seperti rusaknya tanaman pertanian, kerusakan rumah tinggal, fasilitas umum, dan berkurangnya kesempatan bekerja. Namun, dari semua kerugian yang dialami masyarakat, yang perlu dihindari adalah datangnya korban jiwa. Pengalaman hidup berdampingan dengan Deleng Sinabung perlu disikapi dengan rasa syukur, sehingga hidup bersama alam menjadi harmonis.